Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan khatib berwasiat agar selalu menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah SAW kerjakan. Dalam kesempatan ini khatib menyampaikan khutbahnya dengan judul signifikansi dalam membangun masyarakat madani. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu kepada ajaran yang lurus sebagai fitrah Allah yang telah Allah tetapkan fitrahnya atas manusia. Tidak ada perubahan atas ciptaan Allah. Demikianlah ajaran yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Pada dasarnya berbagai aspek fitrah insania berwatak hanif, cenderung kepada yang hanif, yang lurus, yang baik dan yang benar. Peluang menjadi orang baik adalah lebih besar ketimbang menjadi orang jahat. Namun manusia memiliki banyak kelemahan. Manusia begitu mudah tergoda dan terlena oleh berbagai macam syahwat. Berbagai aspek fitrahnya menjadi goncang. Keadaan seperti ini amat merugikan dirinya dan menyebabkan hidupnya menjadi labil. Maka oleh karena itu, ibadah kiranya dapat menanggulangi kerawanan fitrah insaniah ini. Ibadah seperti halnya sholat, menunaikan zakat, infak, saum di bulan suci Ramadan, haji, berkurban, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah nafilah lainnya. Maka wajarlah bila ia mampu menemukan fitrahnya yang suci, serasi, selaras, dan seimbang di dalam hidup kehidupan baik sebagai individu maupun kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang merindukan hidupnya serasi, selaras, dan seimbang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam membangun masyarakat madani. Demikianlah signifikansi umat manusia dalam menjalani hidup kehidupan di dunia ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya rohanimu mempunyai hak yang harus kau penuhi, dan jasmanimu juga mempunyai hak atasmu yang harus kau penuhi. Hadis riwayat Bukhari. Manusia, baik sebagai makhluk ilahi maupun sebagai makhluk insani, mempunyai pembawaan, sifat, dan kedudukan secara alamiah. Dan hal itu yang menyebabkan diri manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia mempunyai pembawaan serba ganda, baik dari segi pembawaan kudratinya, sifat kudratinya, maupun kedudukan kudratinya. Secara kudratinya manusia mempunyai dua unsur pembawaan, yaitu jasmani dan rohani. Semua manusia yang hidup memiliki kedua-duanya, baik jasmani maupun rohani tanpa kecuali. Dan manusia mempunyai dua sifat, yaitu sifat sosial dan sifat individual. Setiap manusia juga memiliki kedua-duanya. Namun manakah yang lebih dominan, sifat sosialnya
atau sifat individualnya. Serta manusia mempunyai kedudukan, yaitu sebagai makhluk penerima amanah dan tanggung jawab. Di samping makhluk sebagai makhluk penerima nasib takdir dari Tuhan secara sukarela maupun keadaan terpaksa. Yang satu ini setiap manusia mungkin sama, mungkin berbeda, mungkin memiliki salah satu dari keduanya, mungkin juga kedua-duanya. Baik pembawaan sifat maupun kedudukan yang serba ganda itu melekat pada diri manusia, seolah-olah memperlihatkan pola perilaku dan eksistensi hidup yang saling mandiri secara terpisah. Namun pada hakikatnya, semuanya itu menyatu dan berpadu dalam dirinya secara utuh. Kesemuanya adalah duit tunggal secara alami dan bahkan kemajemukan atau kebinekaan yang sarwa tunggal seperti kemanunggalan rasa manis di dalam madu. Manusia secara pembawaan kudrati terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Manusia lahir keluar dari alam rahim, memasuki alam dunia, jasmaninya nampak dan rohani pun menyertainya, sehingga bayi yang dilahirkan itu dinyatakan hidup dan menangis. Tubuhnya berasal dari materi dan mempunyai kebutuhan hidup kebendaan, sedangkan rohaninya bersifat imateri dan mempunyai kebutuhan spiritual. Jasmani karena tarikan hawa nafsu dapat terbawa hanyut kepada kejahatan, sedangkan rohani karena berasal dari unsur yang suci mengajak kepada kesucian dan kebaikan. Manusia secara utuh adalah jasmani yang dirohanikan atau rohani yang dibungkus jasmani. Oleh karena itu, manusia perlu diberi konsumsi yang mencakup aspek lahiri dan aspek batini dalam bentuk ibadah, sehingga ibadah bukan hanya kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan hidup di dalam menjalani kehidupan ini. Maka janganlah ibadah itu cenderung kepada bentuk-bentuk formalisme yang bersifat normatif, yang lebih menekankan kepada syarat, rukun, tata tertib, sah atau batal, tanpa mementingkan adanya penghayatan di dalamnya. Maka bukan mustahil amalia ibadah itu tidak dapat memenuhi spiritual dan menumbuhkan ajaran moral. Mengutamakan formalitas saja dapat mengakibatkan jiwa amalia agama itu tidak dapat dirasakan, sedangkan yang terasa hanyalah kesibukan perbuatan fisik yang kering kerontang, kurang bermakna dan kurang menjiwai pelakunya. Padahal pengamalan ibadah senantiasa menuntut perbuatan yang dilakukan secara sadar. Oleh karena itu manusia menghendaki penghayatan spiritual, hal mana bukan pekerjaan yang mudah, melainkan memerlukan latihan-latihan yang berkesinambungan. Dengan demikian manusia menghendaki keterpaduan aspek-aspek amaliyah lahiriah dengan penghayatan secara batinia, amalia ragawi dengan amaliyah batini. Kondisi rohani atau batin seseorang sangat ditentukan oleh kedisiplinannya untuk mensucikan diri. Dengan bekal kesucian ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya akan lebih mudah ditaati. Seperti kata Imam Ghazali bahwa permulaan hidayat adalah ketakwaan lahiriah, sedangkan puncak hidayat adalah ketakwaan batiniah. Manusia secara sifat kudratinya terdiri dari sifat sosial dan sifat individual. Individu artinya seorang diri, keakuan atau anania, seperti pernyataan ini rumahku, ini mobilku, ini sawahku, ini kebunku, ini ternakku, dan lain seterusnya. Saya kaya karena saya hemat, saya pintar karena saya rajin, saya sukses karena saya semangat dan pantang menyerah, saya sehat karena saya disiplin dan berolahraga, dan lain seterusnya. Sedangkan sifat sosial adalah sifat kebersamaan, kekitaan atau nahniyah. Alhamdulillah kami punya rumah, rumah dibangun oleh tukang batu, tukang kayu, dan banyak lagi yang terlibat di dalamnya, sehingga terwujudlah sebuah bangunan rumah yang besar, kuat, indah, permanen, dan sedap dipandang mata. Sehingga timbullah jiwa sosial suka memberi,
suka menolong kepada sesama manusia, karena semuanya bisa terlaksana karena kebersamaan. Contoh lain, saya makan nasi karena ada yang masak, ada yang jual beras, ada yang menanam padi, ada yang memberikan air, baik air dari irigasi atau air dari curah hujan. Maka timbullah rasa syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas karunia-Nya kami diberi kesehatan, diberi kemampuan, diberi kemudahan, sehingga kami bisa seperti ini. Semuanya atas rezeki yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Allah, penguasa semesta alam. Manusia secara kedudukan juga ada dua. Ada yang sebagai makhluk penerima amanah dan tanggung jawab. Di samping itu juga sebagai makhluk penerima nasib takdir Tuhan, baik sukarela ataupun dalam keadaan terpaksa. Kudratinya sebagai makhluk penerima amanah dan tanggung jawab. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kepercayaan amanah kepada kami berupa anak keturunan sebanyak 11 anak, 4 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jaga, kita didik dan kita bina sebagai wujud tanggung jawab yang kita alami di dalam kehidupan ini. Maka kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Begitu juga harta kekayaan yang kita miliki adalah merupakan amanah. Jabatan yang kita emban juga adalah amanah. Ilmu pengetahuan yang luas sehingga menjadi orang alim itu juga amanah. Dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah pada hari kiamat. Di samping itu ada manusia sebagai penerima nasib takdir dari Tuhan, baik suka maupun tidak suka atau terpaksa. Seperti contoh, 10 tahun menikah, hidup berumah tangga dijalaninya dengan baik, namun belum juga diberi keturunan berupa anak. Berusaha berikhtiar dengan sekuat jiwa, raga, banting tulang, peras keringat, bekerja tidak kenal waktu, apa saja dijalaninya, namun sampai sekarang umur sudah mendekati 50 tahun, belum juga diberi kekayaan, apa maning jabatan, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah, semua yang kita jalani dalam kehidupan ini tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian sikap hidup kerohanian, orang yang mendapat kenikmatan dan kekayaan demikian mulia dan terpuji lantaran rasa syukurnya yang mendalam, sehingga dengan kenikmatan dan kekayaannya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kenikmatan dan kekayaan bukan menjadikan dirinya semakin jauh dari Allah, melainkan ia bahkan semakin taqarrub ilallah, dekat kepada Allah. Begitu juga orang yang mendapatkan cobaan, ujian, kesulitan, penderitaan, kemiskinan, kesengsaraan hidup, sikapnya demikian terpuji lantaran sikap tabah dan sabar, tidak berkeluh kesah, sehingga dengan musibah itu tidak semakin jauh dari Allah, bahkan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dalam realita kehidupan kita sehari-hari, ibadah selain mengkondisikan pendidikan diri pribadi juga mampu menjadikan wadah untuk mendidik dan membina keluarga. Metode pendidikan dengan cara pembiasaan dan pengkondisian merupakan cara yang efektif untuk mengajak seseorang kepada jenjang kebaikan, terutama bagi anak-anak yang belum mampu memahami hakikat dari suatu amal kebajikan. Interaksi yang kuat semacam inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mengajak keluarganya. Dan hal-hal semacam inilah yang biasanya akan mampu menimbulkan kesan yang mendalam pada diri anggota keluarga. Zaman sekarang orang membutuhkan pegangan yang kuat, karena godaan dunia pun semakin beragam bentuknya dan luar biasa derasnya. Keluarga-keluarga Islami yang di dalamnya selalu bergulir ucapan-ucapan yang baik dan kalimat-kalimat zikir adalah sebagai jawabannya.
untuk membentuk komunitas masyarakat madani dari kebutuhan akan keluarga-keluarga tersebut. Dan sebuah keharmonisan keluarga bisa ditempa lewat kegiatan-kegiatan beribadah yang berdasarkan keikhlasan. Ibadah sebagai tarbiyah, keberhasilannya sangat tergantung pada orang tua sebagai pemegang kuncinya. Karena pembinaan tarbiyah atau pendidikan adalah pembuka kesadaran bagi orang-orang yang dididiknya, sehingga kesadaran itu tumbuh dan berkembang dan mengakar, bukan sekedar sebuah kepura-puraan atau karena takut sanksi orang tua. Ibadah juga begitu efektif untuk menanamkan sifat senantiasa dekat dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ala Allah. Bagi anak-anak, dalam melaksanakan ibadah jangan pernah menanamkan motivasi takut pada manusia, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat dan Maha mengawasi. Simbol-simbol seperti ini baik dalam skala individual maupun komunal dalam wujud dari akidah yang benar dan lurus yang harus diterapkan dimanapun Anda berada. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dengan semangat muraqabah Allah, seorang mukmin bisa mandiri dalam merefleksikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi disuruh, diperintahkan atau dilarang, karena segalanya telah tumbuh dari kesadaran pribadi. Secara otomatis hal ini akan terbawa terus dan menjadi kebiasaan untuk mempertimbangkan langkah-langkah berdasarkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Akan mendorongnya selalu menjaga sikap, akhlak dan juga lidahnya. Di lain pihak, ibadah dilakukan optimal semestinya mampu membawa seseorang pada pemahaman akan persaudaraan Islam. Sebaik-baik mukmin adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan sebaik-baik keluarga adalah yang bermanfaat bagi lingkungannya. Cahaya iman yang terpancar di rumah seorang muslim semestinya mampu pula menerangi tetangganya dan mampu menerangi lingkungannya dengan kesadaran hati nurani, sehingga terwujudlah dari sebuah keluarga kepada masyarakat, bangsa dan negara, sehingga terwujudlah masyarakat madani seperti masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di kota hijrah, yaitu kota Al-Madinatul Munawwarah, sebagai perwujudan sebuah negara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adapun program-program yang dapat dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka mencapai tujuan reformasi untuk membangun masyarakat madani perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan kekuatan demokrasi politik di kalangan masyarakat untuk mewujudkan demokrasi politik yang mampu menangani permasalahan-permasalahan masyarakat. Dua, menumbuhkan kekuatan demokrasi ekonomi yang mampu melakukan delegitimasi terhadap monopoli, oligopoli, dan oligarki ekonomi. Tiga, memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan diri dalam konteks kesatuan dan persatuan bangsa. Dan yang keempat, memobilisasi kecerdasan bangsa dan hati nurani bangsa untuk tujuan nasional, yaitu menciptakan Indonesia sebagai sebuah keluarga besar dalam pentas politik kenegaraan. Program yang sangat mendesak adalah dalam era reformasi ialah menciptakan sebuah kekuatan sosial yang mampu menjadi panutan bangsa. Hal ini sangat kita perlukan karena elit nasional kita sekarang sudah kehilangan legitimasinya sebagai panutan. Berawal dari krisis kepercayaan, berdampak pada krisis politik dan hukum, yang semuanya ini bersumber dari krisis ekonomi. Sebagai solusi terakhir dapat disimpulkan bahwa masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah SAW merupakan bentuk masyarakat madani yang dijadikan model ideal oleh umat muslim di Indonesia. Membangun masyarakat madani di Indonesia perlu berpijak pada landasan historis dan berdasarkan wahyu, dengan didukung oleh pengembangan pemikiran rasional, ilmu pengetahuan, teknologi,
ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang dilaksanakan dengan menjalin hubungan sosial di dalam negeri maupun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Dalam membangun masyarakat madani di Indonesia, agama bukan dijadikan aspek pelengkap tetapi merupakan bagian integral dan inheren dalam masalah kenegaraan dan kemasyarakatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125, dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan, dan dia mengikuti tapak tilas Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi teman kesayangannya. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattabi' millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.